Ya, selamat datang di channel Second, teman-teman. Pada saat kita ingin menjual mobil, biasanya kita punya harapan nih, harga mobil kita itu akan dinilai tinggi sama pembeli. Tapi, dilalah, seringnya begitu kita iklanin, harga jual mobilnya justru ditawar murah nih sama yang beli. Nah, kira-kira apa sih yang bikin mobil kita itu nilai jual kembalinya tinggi? Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol atau kita bahas bersama Om Bobby dari Caroline.id. Nah, teman-teman, sudah bersama dengan Om Bobby dari Caroline.id. Betul. Beliau ini purchase supervisor di Caroline, pegang 3 cabang ya? Betul, 3 cabang. Nah, saya langsung aja mau nanya nih teman-teman. Kalau kita jual mobil, harapan kita kan pengen di harga yang tinggi dong. Tinggi, gitu kan, udah dipoles-poles gitu. Nah, gimana sih caranya supaya emang bener mobil kita itu dinilai tinggi sama calon pembeli? Gitu. Oke, baik. Sepengalaman saya sih ya, di Caroline ini, emang harapan customer itu macam-macam. Biasanya ada yang harapannya tinggi karena ngelihat pasaran di iklan. Kebanyakan yang meminta harga tinggi itu pasti segmen-segmennya yang harapan dari harga end user. Sedangkan kita sebagai showroom tidak di situ. Tapi dalam inspeksi unit, kita Caroline tidak pernah mengurangi harga, tetapi sesuai dengan kondisi unit. Di situ kita bisa edukasi. Kenapa kita ngasih harga sekian atau di bawah harapan customer? Pasti ada alasan-alasan tertentu. Dan itu kita pasti transparan dalam proses negosiasinya. Berarti ini kalau yang saya tangkap ini ketika kita mau jual mobil ada 2 nih calon pembelinya. Ya. End user, pemakai, dan showroom. Betul. Nah, kalau end user kelebihannya itu tadi harganya lebih tinggi. Harga end user pasti lebih tinggi. Tapi customer kalau berharap end user, minusnya apa? Minusnya itu pasti lama penawarannya. Karena menunggu penawaran yang cocok dengan harga dia. Oh, ketemu konsumen yang pas nih? Betul. Oke. Tapi kalau misalkan jual ke kita nih, ke showroom, untuk penawaran dan harga pasti cepat. Tidak usah menunggu-nunggu lagi. Ketika kita inspeksi, kita cek unitnya, sudah keluar angka langsung setelah cek unit. Setelah cek unit? Setelah cek unit, langsung keluar penawaran, kita negosiasi, jika harga deal, bisa kita proses. Tidak usah nunggu berhari-hari lagi. Berapa lama? Itu. Kalau di kita Caroline, kita inspeksi kurang lebih 30 menit. Setelah itu keluar harga, kita negosiasi dengan customer. Jika deal, pemberkasan, kita cek dokumen, berkas, semua bisa lengkap. Kurang lebih 1 jam bisa cair langsung ke customer. 1 jam? 1 jam. Bener nih, udah bisa dipakai jajan? Bisa dipakai jajan dong. Bisa buat DP mobil lagi? Bisa beli mobil lagi. Cepet ya? Cepet, Pak. Oh gitu. Tapi harganya kan nanti habis diperiksa, wah habis lagi harga mobilnya. Oh enggak, Pak. Kita pasti fair. Kita nggak mungkin mengurangi harga-harga tidak sesuai dengan kondisinya. Yang pasti kita memberi harga sesuai dengan kondisi unit customer. Bisa dicek atau saya berani jamin harga Caroline sangat kompetitif dengan showroom-showroom lain. Dibanding showroom-showroom lain? Ya. Oke. Nah, itu sebenarnya apa aja yang perlu disiapkan saya nih sebagai orang yang jual mobil gitu ya, supaya dinilai mahal. Kan kalau mobil udah di showroom kondisinya mulus-mulus. Tapi kalau misalnya saya dari pemakai ke penjual biasanya ke konsumen apa adanya gitu kan. Biasanya dalam jual beli mobil bekas kalau di Caroline itu ya umumnya yang buat harga tinggi ya pasti misalkan Bapak nih penjual nih pastikan dahulu ketika dijual kondisi pajak panjang. Ngaruh ya? Ngaruh dong, Pak. Karena ketika kita jual lagi nanti kebanyakan orang yang mau membeli mobil pasti salah satu pertanyaan adalah pajaknya masih panjang atau tidak. Okay. Itu dia. Itu karena bisa menjadi pertimbangan kita dalam menentukan harga. Itu salah satunya. Terus apa lagi? Kedua, kondisi eksterior dan interior. Juga mesin. Ya, kita pasti ketika inspeksi kita cek nih eksteriornya, body-bodinya apakah ada reparasi atau interiornya ada yang aksesoris itu misalkan ada tambahan-tambahan yang merusak originalitas, itu biasanya jadi pertimbangan kita juga sih. Ngejarnya orisinil ya? Betul, Pak. Tidak melulu sih, Pak. Karena kalau mobil bekas sih kita eye catching aja nih, enak dilihat
secara umum mata orang. Seperti itu. Kan kadang nih kalau di eksterior kita suka tempel-tempelin aksesoris apa di bodi, di bumper gitu kan. Selagi tidak merusak part-part orinya, tidak masalah sih Pak. Artinya hanya cuma tempelan-tempelan itu nggak masalah. Terus kalau misalnya di interior ada jok gitu kan, umumnya abu-abu, hitam, kita pink sendiri. Nah, itu pasti menjadi pertimbangan. Gitu. Karena ketika kita jual belum tentu semua orang suka dengan warna pink kan. Karena kita ngambil umumnya saja. Seperti itu. Terus apa lagi Om? Nah, setelah itu kita masuk ke dalam mobil nih. Masuk nih? Ya, kita nyalakan mobil, mesin. Pertama pasti kita pastikan dulu kondisi di dalam mobil. Apa aja itu? Satu, elektrikal. Elektrikal, oke. Kita cek dulu semua elektrikal. Ada yang malfungsi atau tidak. Oke. Kemudian kita lihat indikator, mungkin dari airbag, kalau indikator servis dan lain-lain, ada yang aneh atau tidak. Kalau itu semua berfungsi dengan baik, kita lanjut test drive. Test drive? Test drive. Minimal maju mundur. Maju mundur. Untuk apa kita coba test drive? Untuk memastikan satu, apabila misalkan mobil itu matic, kita cek maticnya. Kalau misalkan bahasanya kita lah, maticnya jeduk atau enggak. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan mobil kopling, kita tes koplingnya berat atau masih enak. Iya. Seperti itu. Dan kemudian yang pasti sih kaki-kaki sih. Karena kan untuk keamanan mobil tersebut ya. Itu pasti kita tes. Seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya bagus, itu bisa 100% kan nih? Sesuai pasaran. Kan tadi kan pasti lebih bawah katanya. Yang pasti sih harga kita bisa maksimalin Pak sesuai dengan pasaran di luar. Artinya kita tidak mengurangi harga dari kondisi mobil tersebut apabila mobil itu bagus. Emang sih kelebihan dari jual mobil ke showroom ya seperti Caroline ini, prosesnya cepat, apalagi duitnya juga cepat. Gitu. Tapi inspeksinya kan kita tahu juga banyak ya kan. Bawa mobil kita perasaan 100%, begitu dicek coret. Habis nih harga mobil kita. Enggak, kita biasanya Pak kalau misalkan setelah inspeksi unit, kita pasti mengkonfirmasi terhadap customer. Menanyakan misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai, kita coba konfirmasi kembali dulu ke customer. Apakah ini pernah, misalkan contoh ada indikasi tabrak atau banjir, pasti kita konfirmasi dahulu ke customer. Selain itu kita juga pasti mengecek service recordnya di dealer resmi. Apalagi sekarang udah online ya Pak. Maksudnya kita tinggal hubungin dealer resminya, memasukkan nomor polisi, nopolnya itu bisa ke-track. Service recordnya, apakah dia pernah repair asuransi, klaim tabrak atau banjir, seperti itu Pak. Termasuk servis rutinnya ya? Servis rutinnya, betul. Terus misalnya saya udah dapat gambaran nih, Pak, Bapak mobilnya laku sekian. Wah, saya nggak puas. Maaf deh, Mas, saya nggak jadi, gimana tuh? Biasanya sih itu, tapi kadang customer juga tidak melulu soal harga ya Pak. Tidak melulu soal harga. Banyak customer sepengalaman saya juga di sini lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan sih Pak. Karena di luar sana ya, apalagi sekarang banyak yang lagi hype nih modus-modus ya dari marketplace ya Pak. Mobil punya siapa, yang masang iklan siapa, dia ngambil foto lain. Nah itu hal-hal seperti itu, penipuan-penipuan seperti itu banyak customer yang maksudnya sensitif dalam menjual itu sensitif. Jadi akhirnya lebih memilih showroom yang benar-benar dipercaya oleh customer. Ya salah satunya saya bisa berani jamin Caroline pasti transaksi semua aman. Aman ya. Nah ini tadi transaksinya udah oke. Ngomong-ngomong kondisi mobil macam apa yang diterima sama Caroline? Ya misalnya kan mobil saya udah berapa tahun nih, terus ya udah nggak semulus baru gitu. Betul Pak. Nah kalau kita semua mobil itu pasti pada umumnya ada harganya Pak. Ada harganya? Ada harganya. Jadi kita sesuaikan semua dengan kondisi aktualnya mobil yang kita cek. Seperti itu. Maksimal berapa tahun diterima? Kita pernah beli 2004 juga pernah. Tahun-tahun tua juga kita pernah beli. Oh ya? Artinya kita sesuaikan dengan market pasar. Kemudian harga kondisi unitnya juga
bagaimana nih kondisi tahun segitu dengan yang aktual kita cek masih layak atau tidak, itu pasti kita pastikan seperti itu. Jadi kita untuk all unit mobil pastikan semuanya ada harganya. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisinya aja, Pak. Gitu. Cocok apa enggak gitu ya? Betul. Jadi teman-teman nggak melulu mobil yang 10 tahun ke belakang nih. Betul, Pak. Jadi mobil-mobil lama juga kalau emang butuh duit bisa dicairin di sini. Betul. Apalagi mau trade-in di Caroline, pasti kita bantu dengan support harga. Pasti. Iya dong, Pak. Iya. Lu jangan lupa kalau udah ditawar begitu, minta nilai yang tinggi terus bisa diskon yang gede juga buat barunya. Biar ketemu. Betul, siap. Jadi mobil yang masuk ke sini tuh beragam ya kondisinya? Betul, Pak, beragam. Jadi ada sebenarnya dua segmen sih, Pak. Mobil masuk ke sini misalkan kita beli. Yang satu untuk peruntukan lelang. Biasanya itu mobil-mobil lelang itu yang benar-benar misalkan orang jual pengen trade-in di sini. Tukar tambah, tapi kondisi mobil yang customer jual ternyata ada indikasi tabrak nih. Ada tabrak. Nah, itu sudah pasti kita jual tidak retail atau tidak kita pajang di showroom. Nggak masuk showroom. Nggak masuk showroom karena itu kan bekas tabrak ya. Kita tidak menjual unit bekas tabrak. Itu pasti kita lempar ke balai lelang. Seperti gitu. itu. Yang kemudian yang segmen satu lagi itu retail. Retail itu yang mobil-mobil dipajang di showroom ini. Di sini. Yang pastinya bergaransi. Seperti itu. Jadi masuk bagus, keluar bagus. Keluar bagus. Gitu. Iya. Nah, satu lagi Om, terakhir nih. Kalau kita punya mobil mau jual ke Caroline, caranya gimana? Kalau mau jual ke Caroline, yang pasti pertama bisa datang langsung ke cabang Caroline terdekat. Kedua, bisa lewat website kita, yaitu caroline.id. Di situ ada opsi jual atau beli. Jual, tinggal masukin datanya aja. Nanti langsung di follow up oleh appraisal dari Caroline. Disamperin gitu ke rumah? Disamperin, Pak. Jadi misalkan customer ingin cek unitnya di rumah, bisa kita datangin di rumah. Wah, oke juga ya. Betul. Itu salah satu servis kita untuk customer sih, Pak. Gitu. Iya. Oke, Om. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih sama-sama, Om. Dan teman-teman kira-kira begitu ya. Proses jual mobil ke caroline.id cepat dan ya membuat tenang ya. Tenang. Kira. Aman, nyaman. Oke. Sekali lagi terima kasih Om Bobi. Sama-sama. Dan teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.